Oke, record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia untuk bergabung di room kami hari ini. Dan webinar kita hari ini judulnya yaitu Desain Presentasi Efektif. Presenter kita hari ini yaitu Bapak Aprizal SPD, nanti lebih jelas akan diperkenalkan oleh moderator kita yaitu Bu Rita Kurniasih. Baiklah, ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan terkait webinar kita hari ini. Yang pertama, mohon bagi peserta, nanti ya apabila ada hal yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menulisnya di kolom chat, atau silahkan nanti akan kami persilahkan untuk membuka speakernya untuk bertanya langsung. Dan presensi akan kita edarkan ya menjelang akhir agar tertib, agar acaranya berjalan lancar. Baiklah, untuk pembukaan dan lain-lain akan saya serahkan ke Bu Rita Kurniasih. Kepada Bu Rita Kurniasih dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan dan anak-anak yang bergabung di room ini. Ketemu lagi kita di room yang sama. Kita masih di room Visi Tibet 8.10. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Afrizal sebagai presenter yang akan memaparkan materi tentang bagaimana membuat desain presentasi yang efektif. Nah, dalam dunia pekerjaan terkadang kita harus melakukan presentasi di depan umum. Nah, untuk keperluan tersebut kita membutuhkan desain materi presentasi yang baik dan efektif. Nah, untuk hal tersebut ini Pak April ini jagonya nih. Jadi kita simak dari beliau apa yang akan dipaparkan nanti dan apa yang akan diberikan hari ini ilmunya, karena kemarin kita sudah melihat beliau tentang Corel Draw. Nah, sekarang kita akan mengulik lagi tentang bagaimana sih membuat presentasi efektif. Ini penting banget untuk anak-anakku juga yang dari perkantoran. Ini pelajaran yang cukup menarik dan patut untuk disimak. Pada Pak Afrizal kita persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afrizal. Ya. Halo, Bu Rita. Halo, Bu Rita. Ya, silakan dilanjutkan Pak Afrizal. Ya. Suaranya sangat jelas. Apakah audionya oke Pak Afrizal? Oke. Ya. Siap. Oke, silakan Pak Afrizal. Bu Rita, mohon bantuan di mute dulu, Bu Rita. Ya. Untuk suara Bu Rita. Boleh. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sudah hadir di room, kemudian juga para siswa yang juga berkesempatan untuk join di webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas kesediaan Bu Risna dan Pak Ujang untuk ikut juga berpartisipasi dan menyaksikan kami di pertemuan yang ke-6 atau yang terakhir. Alhamdulillah sampai juga di yang terakhir, semoga hari ini lancar dan juga ini persiapannya berdarah-darah. Persiapannya berdarah-darah. Karena bagian tersulitnya bukan mempresentasikan tapi menentukan materi apa yang paling tepat untuk dipresentasikan dalam secara online begini gitu ya. Dan akhirnya setelah melalui brainstorming yang luar biasa, saya menemukan materi yang kira-kira mungkin tepat, yaitu desain presentasi yang efektif di sebagai materi yang terakhir ini. Nah, Bapak Ibu dan peserta atau partisipan semuanya yang sudah hadir di sini, saya sampaikan bahwa memang betul sekali bahwa pada saat kita bekerja, entah pekerjaan apapun ya, biasanya yang berhubungan dengan orang banyak, itu pasti membutuhkan yang namanya presentasi, begitu ya. Nah, masalahnya presentasi yang baik itu seperti apa? Apakah cuma sekedar copy paste makalah, kemudian ditaruh di PowerPoint, atau kemudian hanya sekedar apa ya, yang sangat terlalu sederhana bahkan begitu ya. Tapi seringkali kita menemukan mungkin pada saat kuliah atau mungkin pada saat ada pemaparan presentasi sosialisasi dari mana-mana begitu ya. Seringkali kita melihat orang hanya sekedar mengcopy paste materi dari buku ke dalam slide presentasi tanpa ada editing, atau mungkin lebih kesannya kita jadi baca makalah dalam bentuk presentasi begitu. Dan itu sangat-sangat tidak efektif. Tentu sangat menjemukan. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya bermaksud untuk mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana sih membuat desain presentasi yang efektif begitu, yang kira-kira bermanfaat ya. Nah, saya akan coba share screen-nya. Oke, sudah terlihat Pak Wawan? Iya, sangat jelas Pak Rizal.
Baik Bapak Ibu, ini judul kita hari ini adalah membuat desain presentasi yang efektif. Nah, bagaimana sih desain presentasi yang efektif itu? Pertama, perkenalkan saya Afrizal. Saya di sini karena saya dengan senang hati mempersembahkan presentasi kepada Anda. Kemudian jika nanti Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, bisa melalui facebook.com/zal5649 gitu ya. Silakan nanti kalau ingin bertanya. Kemudian berikutnya presentasi. Presentasi itu apa sih? Presentasi itu yang paling utama sebenarnya intinya adalah pertukaran informasi. Adalah pertukaran informasi. Nah, ketika ada pertukaran informasi, tentu ada presenter dan ada audiens. Ada orang yang menyampaikan informasi dan ada audiens yang menerima informasinya. Begitu. Oke, sebentar. Pause dulu. Terus dengar-dengar tapi ya. Tidak cukup dengerin lagi. Bu Pawan, minta tolong di mute untuk peserta yang ya aktif. Mohon Bu Rita ini belum dijadikan co-host sepertinya. Ya, mohon izin. Mohon izin dijadikan co-host. Saya jadi. Ya, kami informasikan pada peserta, mohon untuk bantuannya di mute speakernya. Ya, sambil menunggu kami akan mute otomatis ya. Oke. Oke, Pak Wan. Sudah, Pak Wan? Ya, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, Pak Afrizal. Saya share kembali. Oke, kemudian berikutnya. Hal penting dalam presentasi itu ada dua. Yang pertama adalah informasi yang diserap oleh audiens, dan yang kedua adalah bagaimana menyampaikan tujuannya atau penyampaian tujuan. Jadi fungsi utama dari presentasi itu adalah menyampaikan tujuan dari presentasi itu sendiri, begitu ya. Dan ada informasi yang harus diserap atau yang bisa diserap oleh audiens. Itu yang paling penting. Tapi nah, bagaimana kemudian kita mampu membuat sebuah presentasi atau materi presentasi yang bisa diserap oleh audiens? Nah, hari ini kita pelajari bersama. Kemudian jika mengajar adalah bagian dari pekerjaan kita, maka menjadi guru yang profesional diawali dari menyajikan presentasi yang baik untuk anak didik kita. Jadi karena kebetulan kita banyak di lingkup pendidikan, tapi materi ini tidak hanya untuk para guru saja, termasuk untuk semuanya, termasuk untuk para siswa jika nanti membuat materi presentasi. Tapi secara spesifik, paling tidak jika guru berhasil membuat materi presentasi yang baik, tentunya akan sangat membantu peserta didik atau anak didik kita untuk menyerap informasi. Begitu. Berikutnya, presentasi itu sama dengan komunikasi. Ya, ada presenter, ada salurannya, dan ada audiensnya. Jadi kalau kita bicaranya masalah salurannya, bagaimana kemudian presenter itu menyalurkan informasi melalui saluran apa yang paling tepat. Nah, saat ini yang paling sering kita gunakan untuk presentasi itu ada dua aplikasi ya. Yang pertama adalah PowerPoint, yang kedua adalah Google Slide. Nah, tinggal pilih saja yang mana. Tapi pada dasarnya kedua aplikasi tersebut sangat-sangat memiliki kemiripan ya, sehingga ketika kita bisa menggunakan PowerPoint, tentunya pastinya bisa juga menggunakan Google Slide. Hanya kalau Google Slide lebih sifatnya online, kalau PowerPoint bisa offline gitu. Nah, jadi saluran yang kita bicara kali ini adalah saluran berupa aplikasi PowerPoint dan juga Google Slide begitu. Lanjut, langkah-langkah desain. Nah, ini harus diingat langkah-langkah desain. Yang pertama adalah tetapkan tujuan dulu. Tujuan dari presentasi ini apa nih? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu kenali audiensnya dan media presentasi apa yang digunakan. Itu yang pertama. Jadi harus ada tujuannya, kenali audiens dan media presentasi apa yang digunakan. Yang kedua, kemudian adalah buat outline presentasi. Ini penting banget nih. Garis besar presentasinya apa nih? Mau bicara tentang apa? Maka kita harus buat outline-nya dulu. Jadi presentasi yang baik itu bukan memindahkan isi buku atau memindahkan isi makalah ke dalam slide. Tetapi kalau kita bicara PowerPoint, kata PowerPoint, kenapa Microsoft memberi nama aplikasi presentasi itu sebagai PowerPoint? Itu ingin menunjukkan bahwa presentasinya harus hanya menampilkan poin-poinnya saja. PowerPoint, kekuatan dari poin-poinnya saja. Bukan kemudian seluruh materinya dituangkan ke dalam slide. Begitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena poin-poin itu yang akan terekam oleh audiens. Poin-poin pentingnya akan terekam audiens. Penjelasannya disampaikan oleh presenter. Bukan kemudian audiensnya disuruh baca sendiri slide-nya. Nah, bukan kemudian presenternya audiensnya suruh baca sendiri slide-nya, maka sehingga kemudian makalahnya di copy paste ke
ke slide, tetapi cukup tampilkan poin-poinnya saja, poin-poin yang utama saja, kemudian presenternya menjelaskan. Oleh karena itu, presentasi yang baik juga harus didukung dengan kemampuan presenter untuk menjelaskan yang juga harus baik. Artinya apa? Presenternya juga wajib belajar, wajib menguasai materinya. Jadi kalau presenternya sekedar muncul saja, nyuruh orang audiensnya untuk baca gitu ya kurang tepat begitu. Karena harus ada penjelasan lebih lengkapnya oleh presenter. Nah, kemudian yang ketiga, setelah membuat outline udah ketemu nih garis besarnya nih. Slide 1 bicara apa, slide 2 bicara apa, slide 3 bicara apa begitu ya. Baru kita lanjut ke langkah yang ketiga. Yang ketiga langkahnya adalah baru mendesain presentasinya. Nah, mendesain presentasi itu caranya apa? Misalnya menambahkan font, memilih font nih. Fontnya apa yang kayak mau dipakai, yang sesuai. Kalau tema presentasinya mungkin serius, ya fontnya jangan yang unik-unik, tapi carilah font yang tegas, kemudian fontnya yang jelas, yang tidak terlalu banyak ornamen-ornamennya. Kemudian memilih warna background, kemudian juga menentukan warna-warna apa saja yang digunakan, misalnya warna fontnya, warna backgroundnya, kemudian juga nanti gambar-gambar apa saja, begitu kira-kira seperti itu. Itu yang ketiga. Langkah berikutnya adalah kita perlu menambahkan gambar multimedia dan narasi jika diperlukan ya. Jadi gambar itu paling penting karena kalau kita pernah dengar fotografer tuh sering bilang gini, satu foto berjuta makna atau satu foto itu tidak merangkum seluruh kata-kata. Ibaratnya kalau kita mau menjelaskan sesuatu itu pakai kata-kata panjang, tapi cukup dengan satu gambar atau satu foto tuh orang sudah ngerti gitu loh. Susahnya kan kalau misalnya kita ketiknya panjang-panjang tapi orang nggak paham karena nggak punya gambarannya. Nah, karena itu kita perlu menambahkan gambar. Lalu kemudian jika diperlukan silakan menambahkan multimedia seperti video, kemudian animasi GIF misalnya ya dan lain-lainnya. Tetapi tidak wajib ya. Cuman kalau ada silahkan. Dan terakhir narasi. Jika misalnya presentasinya ingin direcord, mau pakai narasinya bisa direcord langsung ya, direcord langsung. Kemudian ketika nanti slide-nya di play, maka narasinya akan langsung muncul. Nah, ini bisa untuk menangani misalnya kalau presenternya nih materinya panjang, presenternya belum hafal, maka bisa diganti dengan narasi, direkam terlebih dahulu narasinya. Ini salah satu triknya begitu ya. Oke. Nah, yang kelima berarti. Yang kelima adalah review dan perbaikan. Nah, setelah materinya selesai, tidak bisa langsung kemudian digunakan untuk presentasi, tetapi harus dulu direview. Nah, review dan dilakukan perbaikan. Reviewnya gimana cara reviewnya? Kemudian cara reviewnya nanti bisa menggunakan bantuan teman-teman, baru dilakukan perbaikan. Dan terakhir baru sifatnya action. Jadi ada 6 langkah. Kita ulangi lagi tadi 6 langkahnya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Yang kedua buat outline-nya. Yang ketiga baru mendesain presentasi. Yang keempat menambahkan gambar dan yang menambahkan materinya ya, gambar multimedia narasi. Dan yang kelima review dan perbaikan, serta keenam baru bisa action. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, tetapkan tujuan. Nah, pertama tetapkan tujuan. Tujuannya itu apa sih presentasi ini? Misalnya Bapak Ibu mau bikin presentasi nih. Tujuannya apa? Apakah menginformasikan, sekedar menginformasikan hal-hal yang baru kepada audiensnya, ya, kemudian misalnya informasi tentang adanya produk baru, kemudian dibuatkan presentasi. Nah, berarti bicara tentang fitur produknya. Yang kedua, apakah meyakinkan atau membujuk? Nah, mungkin yang pernah ikut multi level marketing, meyakinkan orang, ya, bisa bilang apa? Misalnya ada yang Anda ingin kaya, sama saya juga, gitu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa pakai cara, misalnya kalau ini berarti kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang meyakinkan orang dan membujuk. Kemudian bagaimana dengan yang tujuan berikutnya, itu menginspirasi, misalnya tentang cerita-cerita ya, slide-nya bicara tentang cerita-cerita yang menginspirasi orang begitu. Dan terakhir adalah menghibur. Nah, kalau yang kita lakukan saat pagi hari ini adalah kita menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk mengetahui agar mengetahui caranya mendesain presentasi yang efektif begitu. Lanjut. Pertama, kenali audiensnya. Nah, ini penting sekali. Sebelum membuat presentasi yang baik, maka kita harus kenal dulu audiensnya. Siapa nih audiens kita? Karena saya pernah punya pengalaman. Dulu waktu kuliah saya buat presentasi untuk siswa SD ya.
siswa SD. Tapi kemudian saya menggunakan bahasa yang lebih ke mahasiswa. Akhirnya memang tidak nyambung antara saya dengan siswa SD-nya. Itu tentang apa namanya? Saya membuat presentasi tentang cerita motivasi sebenarnya. Tapi mungkin cerita motivasinya lebih cocok untuk diserap oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Sementara yang saya hadapi adalah siswa SD. Jadi agak-agak nggak nyambung gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya kalau misalnya, yang pertama usia dulu. Kalau usianya memang untuk usia remaja, maka gunakan isu-isu atau menggunakan template-template desain atau gambar-gambar yang berhubungan dengan dunia remaja begitu. Tapi kalau untuk yang orang dewasa, untuk misalnya kemudian bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, itu bisa dengan desain-desain yang lebih sedikit agak serius begitu, misalnya begitu. Nah, kalau dia jenis kelaminnya apakah perempuan, apakah laki-laki, ini penting sekali karena biasanya laki-laki itu punya ketertarikan khusus nih, misalnya kalau misalnya kita bicara presentasi, audiensnya laki-laki kebanyakan ya. Kalau dikasih gambar cewek, antusiasnya luar biasa begitu ya. Kalau misalnya ada gambar peranitanya begitu. Kasih aja gambar artis wanita gitu, maka akan tertarik tuh untuk melihat ke slide-nya. Tapi kalau yang perempuan mungkin dikasih gambar Korea, misalnya artis-artis Korea, saya kurang tahu siapa artis Koreanya ya. Kira-kira seperti itu, atau mungkin sekarang lagi tren apa. Nah, itu penting untuk menarik apa namanya? Menarik matanya audiens ke dalam slide gitu. Tapi nggak semua slide-nya kemudian diisi gambar Korea, nggak semua slide-nya diisi gambar wanita juga, enggak begitu, nggak seperti itu. Hanya perlu ada beberapa slide misalnya untuk menarik perhatian. Yang ketiga adalah tingkat pendidikannya. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kemudian materi slide yang tepat untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, pelajar dan mahasiswa dengan orang tua. Kalau misalnya kita membuat slide presentasi tentang kesehatan reproduksi, ditujukan kepada anak pelajar mungkin, pelajar. Tentu pelajar kan belum memahami banyak tentang kesehatan reproduksi, maka kemudian materinya disesuaikan ke dasar-dasarnya dulu. Tapi kalau kemudian ke orang dewasa, misalnya ke ibu-ibu bicara tentang kesehatan reproduksi, mungkin lebih ke pengalaman sehari-harinya tentang reproduksi begitu. Kemudian yang keempat adalah kedudukan dan jabatannya. Ini juga termasuk penting, bagaimana membuat materi yang sesuai dengan kedudukan dan jabatan seseorang gitu. Yang terakhir, jumlah audiens itu penting. Kalau cuma 10 materi yang tepat bagaimana? Kalau 100 yang tepat bagaimana? Kalau 200 orang yang tepat bagaimana? Nah, itu harus sesuai. Misalnya kalau jumlahnya 10, maka teks yang digunakan agak kecil nggak apa-apa karena pas 10 orang dekat gitu ya, bisa kelihatan. Tapi kalau jumlah audiensnya 200 orang dengan satu ruangan besar, pakai teks kecil-kecil, nah siapa yang mau kelihatan? Kira-kira nggak cocok seperti itu ya. Maka mungkin ukurannya akan berpengaruh terhadap jumlah dari audiensnya itu, ukuran dari fontnya, ukuran gambarnya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Membuat outline. Nah, outline itu bisa dibuat dari makalah atau handout yang ada, tapi cuma garis besarnya saja. Garis besar dari outline dan handout-nya itu apa? Nah, itu yang akan kita sampaikan. Bukan kemudian mentah-mentah isi dari makalah atau handout-nya atau handout yang ada itu ditempel atau di-paste ke slide-nya. Nah, saya kira itu nggak tepat sama sekali. Nah, saya pernah dapat keluhan dari salah seorang mahasiswa waktu dulu saya masih ngajar di salah satu kampus di Bangka Belitung. Ada dosen yang ngajar 75 slide isinya teks semua. Asli, isinya teks semua. Nah, itu kerasa banget buat mahasiswanya, itu sangat-sangat mengganggu dan sulit untuk kemudian, jadi slide-nya sama sekali tidak membantu dia untuk menyerap informasi gitu. Nah, dan jangan sampai seperti itu. Apalagi kemudian siswa kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Nah, saya kira kurang tepat gitu ya. Nah, berikutnya outline itu bisa dibuat langsung di PowerPoint atau di Google Slide, bisa ya, mau diketik dulu judulnya dulu gitu ya per slide, atau kemudian mau dibuat coretan di kertas ya, misalnya coret dulu di kertas nih, atau kemudian dibuka notepad nih, buka notepad atau buka Word atau buka Google Doc, kemudian kita tulis di situ aja dulu, dioret-oret dulu boleh, nggak apa-apa, yang penting ada panduannya dulu. Jadi handout ini nanti dijadikan sebagai koridor utama ya, sebagai rujukan dulu agar nggak melenceng ke kanan, nggak melenceng ke kiri. Bahwa nanti kemudian ada materi yang perlu ditambahkan ya nggak apa-apa, tapi jangan juga kemudian lari dari konteks utama materi presentasinya. Nah, itulah fungsi handout-nya gitu. Berikutnya, nah, langkah berikutnya setelah buat handout, kita tuangkan tuh desain presentasinya ke komputer ya, karena kan bikinnya di komputer, entah itu di Google Slide ataupun di PowerPoint. Tuangkan dari mulai satu step by step. Yang paling gampang sih gini, isikan dulu teksnya yang mau dituliskan apa, poin-poinnya apa dulu tuh. Setelah dari handout dimasukkan ke komputer, masukin dulu poin-poinnya.
Baru nanti bicara nambahin ini, nambahin itu, mau nambahin misalnya mengubah font, mau ganti template misalnya theme-nya, kemudian background-nya mau diganti, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai gini, jangan mendesain slide itu satu-satu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya bikin slide satu dulu nih, tambahin ganti background-nya, ganti temanya, ganti ininya, ganti itunya, lama. Nggak seperti itu. Selesaikan dulu materinya dari awal sampai akhir. Selesai materi, baru bicara bagaimana menambahkan elemen-elemennya. Nah, seperti itu. Jadi bukan satu persatu, tapi selesaikan dulu teksnya dulu semuanya. Oke, teksnya sudah oke, baru masukin gambar, atur fontnya, ganti background-nya, ganti temanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah review dan perbaikan. Nah, ini penting sekali bahwa disampaikan bahwa tidak ada desain yang sekali jadi. Nggak ada desain sekali jadi. Saya aja kalau desain spanduk itu, biasanya saya kasih batasan sih, kalau ada customer mau desain spanduk gitu, saya kasih batasan 3 kali revisi, lebih dari 3 kali saya kenakan biaya gitu ya. Jadi maksimal 3 kali revisi tapi bukan desain ulang ya, revisi. Nah, dalam contoh kasus ini, presentasi ini adalah review dan perbaikan. Jadi ketika sudah jadi, tanya sama teman, nih saya punya desain presentasi nih, kira-kira saya mau tujuan saya tuh mau begini, kira-kira sudah pas belum antara apa yang mau saya sampaikan dengan desain yang saya punya, gitu. Apakah sudah pas atau belum? Nah, setelah kan kita mungkin minta reviewnya kepada 1 atau 2 orang nggak apa-apa, atau 3 orang juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Semakin banyak referensi yang digunakan semakin baik, begitu. Oke, semakin baik kalau misalnya kita dapat review dari banyak orang, jadi kita bisa bisa banyak belajar juga untuk perbaikan ke depannya. Tetapi ya harus kawan-kawan atau teman-teman yang juga punya keseriusan dalam review, bukan kemudian kawan-kawan yang kadang-kadang nih kawan-kawan sukanya malah bikin drop gitu ya. Ketika kita mengajukan presentasi, materi presentasi, dibilangnya apaan desain begini nih, gitu, sangat-sangat tidak mendukung gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau kritik, tapi tetap harus memberikan saran, jangan cuman kritik doang tanpa saran. Nah, jauhilah teman-teman seperti itu. Makanya pilihlah teman yang baik gitu ya. Harus teman yang mendukung. Kemudian review desain yang Anda buat, diskusikan dengan teman Anda, dan terakhir adalah perbaiki desain Anda agar menjadi lebih baik gitu ya. Nggak apa-apa, yang namanya desain tuh nggak bisa sekali. Semuanya berproses begitu ya. Nggak bisa sekali langsung bagus juga, enggak. Ini masalah kebiasaan. Semakin sering Anda melakukan, maka semakin bagus hasilnya. Semakin sering Anda mendapatkan review, maka semakin baik hasil perbaikannya. Semakin banyak Anda punya referensi, maka semakin banyak kreativitas yang Anda punya. Kira-kira seperti itu. Kuncinya adalah referensi semakin banyak, review dari orang-orang yang support Anda itu juga banyak begitu. Berikutnya kita lanjutin ya. Itu jadi ya itu ya, setelah review dan perbaikan baru yang terakhir adalah action begitu. Silakan langsung action saja kalau sudah, baru tapi perlu juga mungkin harus latihan di depan cermin begitu ya untuk mempresentasikan sesuatu, entah itu misalnya gestur tubuhnya pada saat mempresentasikan begitu kan. Apakah kemudian penjelasan dari poin-poin yang ada di presentasi itu sudah oke atau belum begitu ya. Oke. Kemudian apakah mungkin ya tadi sudah ada gesturnya, penjelasannya, kemudian juga nanti misalnya ada tambahan materi lain yang diperlukan begitu ya. Saya agak terganggu dengan suara yang masuk sepertinya. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut ke hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 7 prinsip desain. 7 prinsip desain presentasi. Saya ambil dari bukunya Gay Reynolds yang judulnya Presentation Zen tahun 2012. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Mungkin hal-hal yang baru atau mungkin juga bukan sesuatu yang baru, tapi ini sangat mungkin sering terlupakan oleh kita. Nah, yang pertama 7 prinsip desain yang pertama adalah signal to noise ratio. Perbandingan antara yang penting dengan yang tidak penting. Gitu. Buangnya nggak penting. Gitu. Kadang-kadang nih pernah nggak lihat slide yang isinya animasi bergerak kanan kiri atau kemudian terlalu banyak gambar, tapi malah bukan membantu kita untuk menyerap informasi, justru malah membuat kita terganggu dengan adanya tampilan animasi gitu ya, animasi yang ada gitu. Nah, makanya sebenarnya tidak harus rame. Namanya desain presentasi itu nggak harus rame. Cukup simple tapi proporsional
Ya, proporsional antara penempatan warna, penempatan background, pengukuran font dan segala macam, termasuk juga membuang hal-hal yang tidak penting. Contohnya nih. Ini ada contoh slide number of bikes sold dari tahun 2007 sampai 2012. Grafiknya seperti ini. Grafiknya oke, sudah bagus. Tapi ada background sepeda di belakangnya, dan itu cukup mengganggu. Kenapa? Karena background-nya berwarna-warni, tabelnya berwarna-warni. Ya, jadi kurang tepat. Nah, gimana kalau kemudian dirubah menjadi teksnya dirubah kepada poinnya, salah satu poinnya misalnya bisa saja dirubah menjadi tahun 2007 adalah penjualan terdas sepeda dalam 5 tahun terakhir, bisa. Atau kemudian tahun 2012 penjualan sepeda mencapai angka 5.000, bisa juga. Kita lihat contohnya berikutnya. Ini dia. Over 5,000 bikes sold in 2012. Begitu. Ya, bisa saja seperti ini. Simple, padat, jelas. Maksudnya adalah kita yang menunjukkan kepada audiens bahwa ada 5.000 lebih sepeda yang terjual tahun 2012. Dibedakan antara warna 5.000-nya dengan warna tahun-tahun yang lainnya. Jadi lebih simpel. Buang yang tidak perlu. Jangan terlalu banyak ornamen yang justru mengganggu, tapi buat lebih simpel dan lebih mengena kepada audiens kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, efek prioritas gambar. Nah, ya. Jadi gambar tuh jadi prioritas. Jadi biar namanya presentasi itu jangan banyakin teksnya, tapi gedein gambarnya gitu. Biar apa? Biar orang tuh mengingat memorinya, otaknya tuh mengingat gambar gitu, mengingat visual ya. Slide presentasi lebih visual daripada sekedar kumpulan teks belaka. Buat yang lebih visual. Jangan cuma teks. Kalau saya melihatnya, semakin banyak teks yang digunakan dalam sebuah slide presentasi, itu menandakan bahwa si presenter tidak punya ilmunya atau tidak belajar sama sekali. Sehingga apa yang dilakukan oleh presenter adalah membaca slide-nya. Yang itu sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh audiens sendiri. Ya, kan nggak perlu audiensnya diajarin baca atau dibacain, nggak perlu juga, kan bukan dongeng gitu. Jadi kalau saya menilainya ketika ada sebuah slide presentasi isinya teks semua, itu menandakan bahwa si presenter tidak belajar atau tidak menguasai materi. Begitu kira-kira. Jadi perbanyak visualnya daripada sekedar kumpulan teks. Contoh, part-time worker in Japan, 70% are women, 20% are men. Ini contoh seperti ini ya. Ada judulnya part-time workers in Japan ini. Datanya intinya hanya ingin menunjukkan bahwa 72%-nya adalah wanita, sisanya adalah laki-laki. Dengan desain yang seperti ini sama sekali tidak menarik, gitu ya. Walaupun ada gambar, tapi gambarnya seupil, gitu. Kurang tepat sama sekali, gitu ya. Nah, bagaimana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah cari gambar cewek cantik. Nah, selesai. Intinya adalah 72% part-time workers in Japan are women. Itu saja intinya. Maka kalau dikasih gambar seperti ini menarik nggak tuh? Apalagi kalau kemudian diganti gambar artis Jepang. Siapa artis Jepang ya? Saya orang tahu artis Jepang siapa. Nah, bisa diganti gambar artis Jepang. Mungkin tentu yang terkenal lah, yang terkenal misalnya Ayumi Hamasaki ya kalau nggak saya. Udah tua banget tapi Ayumi Hamasaki misalnya taruh di sini ya. Silakan diisi gitu ya. Maka apalagi wajah wanita Jepang yang cantik misalnya diletakkan di sini. Nah, orang akan tertarik. Dan inti dari yang disampaikan adalah 72% part-time workers in Japan are women tersampaikan. Begitu. Karena orang akan fokus ke gambar dan fokus ke angkanya. Angkanya kita buat besar, kemudian judul kecilnya atau titel kecilnya ini kita buat lebih kecil gitu ya. Subjudulnya gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sisakan ruang kosong. Nggak ada kewajiban buat seorang presenter untuk membuat materi presentasi yang isinya yang dalam satu slide itu ditumpuk-tumpuk macam-macam gambar atau teks dan segala macamnya. Nggak ada kewajiban untuk itu. Tetap sisakan ruang kosong. Agar apa? Agar perhatian manusia atau audiensnya terfokus kepada teksnya. Itulah kalau kita lihat, ingatkan kenapa ketika orang ditanya ada kertas putih di tengah-tengahnya ada titik. Ketika ditanya yang dilihat pertama kali apa? Kertas putihnya kah atau titiknya? Pasti titiknya. Kenapa? Karena dia mendapati sebuah bingkai besar dan ada titik hitam satu kecil, ya, kertas besar dalam titik hitam kecil, maka matanya akan terfokus kepada titik hitamnya, bukan di kertas putihnya. Sama juga ketika kita membuat desain presentasi, berikan ruang kosong agar apa? Agar fokus kepada apa yang kita tuliskan atau kita gambarkan di situ.
Bukan cuma sekedar menampilkan teks. Lagi-lagi saya bilang, buat presenter yang sering menampilkan teks terlalu banyak di dalam slide-nya, dia tidak menguasai materi. Itu intinya. Nah, kesalahan terbesar kita adalah kok gatal ya? Gagal maksudnya ya. Gagal untuk menempatkan apapun di setiap inci bingkai slide presentasi. Nah, itu kurang tepat ya. Itulah penyebabnya. Misalnya karena kita gagal menempatkan menempatkan gambar atau teksnya di dalam presentasi, slide presentasi. Contohnya aja lah biar gampang lihatnya ya. Contoh nih, Hara Hachibu gitu ya. Ini cerita tentang Hara Hachibu, yaitu tentang kebiasaan masyarakat Jepang ya, yang bahwa dia berhenti makan sebelum kenyang gitu ya. Eat only until 80% full gitu. Nah, materinya sebanyak ini diisi dengan gambar satu baby begini, tapi nggak ada ruang kosong sama sekali, sehingga perhatian orang tuh mau fokus kemana nggak tahu kita nih. Perhatian orangnya mau fokus kemana nggak tahu gitu. Dan satu harus diingat bahwa kalau semuanya penting, karena gini kan kita kan namanya bikin presentasi itu ada yang bilang semuanya kan penting, ya semuanya penting, makanya harus ditampilkan. Loh, kalau semuanya penting maka justru nggak ada yang penting sama sekali, gitu. Maka harus ada poin-poinnya. Makanya tentukan di sini. Poinnya apa dari ini semua? Poinnya adalah Hara Hachibu, eat only until 80% full. Berhentilah sebelum kenyang. Itu intinya. Maka kemudian kita harus bisa merangkum sebuah materi presentasi yang banyak menjadi satu kalimat besar yang kita tampilkan dalam slide dan mampu kita jelaskan kepada audiens. Jadi slide-nya sebagai poinnya, penjelasannya dilakukan oleh presenter. Itulah presenter yang hebat, begitu kira-kira. Ya, Hara Hachibu, eat only until 80% full. Oke. Berikutnya, pastikan kontrasnya. Nah, ini kata-katanya, jika semua dianggap penting, maka tidak ada yang penting. Tonjolkan hal itu, kontras adalah solusinya. Kontras itu apa? Harus ada perbedaan antara teks dengan background. Harus kentara perbedaannya, nggak boleh nanggung. Jadi fokus manusianya kepada teksnya, bukan kepada backgroundnya. Jadi harus ada perbedaan yang pas antara background dengan teksnya. Nah, ingat sekali lagi, tidak ada materi presentasi yang semuanya penting, nggak ada. Harus ada yang paling penting. Karena kalau semuanya penting, maka nggak ada yang penting sama sekali. Gitu ya. Harus ada yang ditonjolkan. Maka tonjolkan hal itu dan kontras adalah solusinya. Contohnya nih. Apakah teks ini menarik? Rasanya sudah cukup menarik, tapi belum sangat menarik. Kenapa? Ada kata-kata without contrast you're dead, kata Paul Rand gitu ya. Tapi warnanya hitam di atas ungu. Kurang ngejreng, kurang mencolok untuk menampilkan yang tepat. Ini mau ditampilkan apa sih? Kata-kata ini without contrast-nya atau you're dead-nya, atau kalau nggak ada kontras kamu mati. Intinya kan itu. Maka kita harus kasih poinnya dan harus kasih kontras yang tepat. Contohnya seperti ini. Without contrast, you're dead. Nah, seperti itu. Hitam, putih, kuning, dan merah di atas hitam. Maka fokusnya mata akan ke kontras dan dead. Itu akan mengena kepada audiensnya. Itu kira-kira. Oke, kita next. Berikutnya. Pak Wawan, masih ada waktu, Pak Wawan? Pak Brizal masih sekitar 7 menit lagi, Pak Brizal. Oke, siap. Udah dua set terakhir. Oke. Yang ke-6, dekatkan dan sejajarkan. Dekatkan dan sejajarkan. Pengaturan fontnya harus tepat. Ya, kesalahan terbesar kita adalah ini salah lagi nih, gatal lagi nih yang tadi ya. Oke, kita lewatin. Pokoknya dekatkan dan sejajarkan. Contohnya aja lah biar lebih ngerti. Contoh begini, ada kata-kata desain presentasi efektif oleh Afrizal SPD. Contoh begini, apakah tepat? Sebenarnya oke-oke saja, fine-fine saja, nggak masalah. Audiens bisa baca. Tapi apakah menarik? Enggak menarik sama sekali. Kita rubah aja begini. Nah, desain presentasi efektif, cara buat presentasi lebih menarik oleh gitu. Nah, jadi kita lihat dari judulnya disejajarkan ke kanan, kemudian nama presenternya disejajarkan ke kanan, di bawah lebih kecil, sehingga orang akan terfokus ke judul, baru kita maunya orang itu akan terfokus ke judulnya dulu, baru turun ke baru turun ke presenternya begitu. Jadi bukan presenternya dulu yang utama, tapi judulnya dulu, karena orang tertarik ke judulnya dulu baru ke presenternya begitu. Oke, and the last one. Satukan dengan repetisi. Repetisi atau pengulangan. Nih, saya udah ngomong panjang lebar tuh, udah setengah jam lebih ngomong panjang lebar. Apakah kemudian para audiens di sini yang memperhatikan saya mengingat apa yang saya sampaikan di awal tadi?
Nah, karena itu kadang-kadang pasti lupa ya, kadang-kadang ada yang lupa. Kalau mengena banget syukur-syukur, tapi pasti ada yang lupa. Maka kita perlu melakukan yang namanya repetisi atau pengulangan. Ini yang pertama tadi materi kita. Ada 7 ya. Yang pertama adalah 1 signal to noise ratio. Perbandingan antara yang penting dan yang tidak penting. Yang kedua, efek prioritas gambar. Slide presentasi lebih visual daripada sekedar kumpulan teks. Ini mengulang dari 7 yang tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa, tapi dengan apa namanya? Dengan pengulangannya bukan menyampaikan materi ulang, tapi menarik kesimpulannya, begitu. Menarik kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan di awal. Oke, dan selalu saja banyak orang bilang bahwa a picture is worth 1,000 words, gitu ya. A picture is worth 1,000 words. Jadi sebuah gambar itu berharga lebih dari ribuan kata, gitu. Jadi satu gambar saja bisa mewakili ribuan kata-kata, gitu kira-kira. Jadi fokus pada gambar yang tepat dengan konten, maka Anda tidak perlu berpanjang lebar menjelaskannya, orang akan memahami maksud Anda. Tetap ada penjelasan, tapi nggak perlu panjang-panjang banget, gitu. Di sini bilang a complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amount of data quickly, katanya begitu. Ya, jadi kompleks idea itu bisa saja diwujudkan hanya dengan satu buah image, gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya antara lapis legit dengan materi presentasi kita hari ini. Cuma ketemunya gambar ini, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Oke, terakhir, thank you. Any question? Just type on the chat room or raise your hand, gitu ya. Dan materi ini saya sarikan dari berbagai sumber, termasuk juga dari dari beberapa sumber dari referensi di internet, begitu. Dan itu saja sampai saya di ujung presentasi saya kembalikan kepada moderator jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, luar biasa banget ini Pak. Ini juga kayaknya saya juga belum belajar banyak nih gitu. Baik Pak Afrizal, anak-anak dan Bapak Ibu yang akan bertanya silakan di kolom chat atau raise hand, nanti kami akan mencoba mengakomodir apa yang akan ditanyakan. Ini sejauh ini belum ada Pak sejauh ini. Gitu. Karena saya tadi terlempar beberapa kali dari room karena sinyal saya kurang bagus di lokasi yang pertama. Baik, saya mau bertanya satu hal, ini boleh ya Pak Afrizal ya? Silahkan Bu Rita. Oke. Kemarin saya juga belum melakukan presentasi nih Pak. Rata-rata saya melihat itu presentasi ini memang kayak full kata-kata gitu. Jadi memang satu-satu itu kata-kata semua gitu. Apakah itu juga tidak bagus gitu Pak? Dalam konteks untuk presentasi misalnya pembelajaran kayak gitu. Oke. Nah, kalau dalam pembelajaran sebenarnya boleh nggak sih meletakkan kemudian kata-kata yang banyak di dalam slide? Boleh saja, kalau sekedar presentasi kan boleh saja. Itu maka kita bicaranya adalah presentasi yang efektif, Bu. Kan begitu. Ya. Bagaimana membuat presentasi yang efektif? Kalau sekedar menampilkan isi buku ke dalam slide, ya itu sudah presentasi. Tapi apakah efektif? Saya kira belum. Maka kemudian perlu sedikit usaha dari presenternya untuk merangkum materi yang ada, mengambil poin-poinnya untuk disajikan dalam slide presentasi. Baru kemudian si presenter menjelaskan lebih lanjut. Apalagi kalau dalam pembelajaran di sekolah ya, biasanya siswa sudah punya modulnya. Dari modul itu mereka sudah tahu, sebenarnya mereka sudah baca gitu ya. Mereka sudah baca, sudah bisa baca sendiri materinya. Tapi kemudian kita perlu melakukan presentasi untuk apa? Untuk menekankan kepada mereka bahwa materi-materi tertentu itu penting sekali dan penjelasan dan ada di dalam slide-nya dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk poin-poin ya, begitu. Dan kemudian penjelasan lebih lanjutnya kita lakukan sebagai presenter gitu. Memang perlu yang namanya presentasi kan nggak bisa kemudian asal jadi begitu ya, langsung buat presentasi langsung disampaikan ke siswa, nggak bisa seperti itu, yang perlu persiapan. Jadi memang kita harus lebih banyak menguasai materinya begitu ya. Dalam artian begini, walaupun kita bukan yang paling mahir dalam menguasai materi, tapi paling tidak kita tahu lebih dulu gitu ya. Kita tahu lebih dulu. Kan kadang-kadang kalau guru sama siswa bedanya apa sih? Apakah gurunya lebih pintar dari siswa? Menang semalam doang ya. Iya. Karena gurunya lebih dulu tahu gitu, sementara siswanya baru diajarkan misalnya begitu. Karena kalau gurunya lebih pintar daripada siswanya, nggak ada Pak Habibie. Kan gurunya Pak Habibie nggak lebih pintar dari Pak Habibie, kira-kira seperti itu. Itu berita ya. Iya. Oke. Jujur saya sangat tertarik sekali nih Pak. Ini baru pertama kali ada yang menyampaikan
pembuatan presentasi seperti ini. Jadi sejauh ini saya mencoba menggali beberapa presenter gitu ya, melihat itu memang rata-rata ada yang kebanyakan gambar dari kata-kata, jadi mungkin kurang proporsional kali ya. Seperti saya yang juga saya biasanya juga saya membuat presentasi juga hanya kata-kata saja gitu, tanpa gambar gitu. Jadi ini memang pembelajaran banget, bagus banget maksudnya buat diri saya sendiri juga. Sepertinya tidak ada yang bertanya nih Pak. Iya udah cukup bahas jangan. Kayak udah jelas banget ya, sudah komplit banget dari awal sampai akhir, komplit sekali. Jadi saya belum minta ya Pak ya. Pede banget gitu. Yang presenternya gitu. Oke. Kalau nggak ada berarti saya simpulkan aja. Closing dari disimpulkan Pak. Silakan mau. Baik, sebenarnya kalau kita bicara materi presentasi, kesimpulan akhirnya adalah bagaimana membuat presentasi yang efektif? Presentasi efektif yang pertama kuncinya adalah presenter menguasai materi. Itu yang pertama. Kuncinya presenter harus menguasai materi. Karena kalau presenter nggak menguasai materi, yang ada dalam pikiran dia adalah membuat slide yang teksnya banyak agar dia tinggal baca aja. Gitu. Tapi kalau dia menguasai materi, dia hanya akan menampilkan poin-poinnya saja karena penjelasannya akan dilakukan oleh dia sendiri. Itu poin pentingnya. Kemudian untuk mendesain presentasi yang efektif, untuk cari bahan-bahan yang bagus, sebenarnya di online sudah banyak sekali template-template yang tersedia, sehingga kemudian tinggal diedit-edit saja. Nah, seperti yang saya gunakan hari ini, saya gunakan template dari jadi template warnanya itu saya gunakan dari lupa saya, Carnival, dari style Carnival ya, yang bisa dicari di internet. Nah, itu sangat membantu kita untuk memilih Oke, siap, dari Pak Said ya. Nanti kita share slide-nya Pak. Oke, dan template-templatenya bisa di-download secara gratis, bisa digunakan. Ini sangat membantu sekali buat kita untuk bisa nanti berbagi dengan anak-anak didik kita tentang materi-materi yang baik begitu lewat presentasi-presentasi yang menarik. Kira-kira seperti itu Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Afrizal. Jadi memang PowerPoint adalah the power of point ya Pak ya. Ini tolong tutup dulu ini Pak Wawan, ini ada baru. Ya, the power of point itu memang harus ditekankan lebih dalam lagi bahwa memang PowerPoint adalah the power of point, bukan menampilkan kata dalam jumlah banyak dan satu slide. Baik, saya kira cukup dari kita ya Pak Afrizal ya. Ini penampilan terakhir kita ya Pak. Gitu. Alhamdulillah. Terakhir. Finish gitu ya. Baik, saya dari moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti mohon slide presentasinya di-share kembali Pak di room chat ini atau nanti di grup VCT agar kita bisa mempelajari kembali tentang desain presentasi yang efektif. Saya moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke host, silakan Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih untuk seluruh peserta yang berada di room, dan demikianlah presentasi yang luar biasa dari Pak Afrizal SPD tentang desain presentasi efektif. Nah, di sini kami yang bertugas ya, saya selaku host Awan Setiawan dan moderator kami Bu Rita Kurniasih SPD dan presenter Pak Afrizal SPD. Hal ini apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kami ucapkan juga selamat berjuang bagi peserta yang masih ada tugas, dan alhamdulillah hari ini merupakan tugas kami yang terakhir. Dan di sini ada beberapa peserta, misalnya Pak Said dan kawan-kawannya, semangat terus berjuang sampai akhir. Baiklah Pak Ibu, karena tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup perjumpaan hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya dipersilakan untuk struktur Pak Ujang dan Bu Resna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Afrizal, Bu Rita dan juga Pak Wawan telah melaksanakan penugasan dan telah menyelesaikan penugasan dengan baik ya, dari awal sampai akhir nih. Jadi kita 2P, 2M dan 2H-nya sudah selesai ya. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya. Berarti kita tinggal diseminasi ya, diseminasi. Adapun untuk diseminasi silakan, kalau untuk membuat player mau sendiri-sendiri boleh, mau satu player bertiga boleh.
dengan catatan materi yang disampaikan itu adalah skill set yang ada di PCT, misalnya membuat player, membuat room, cara membuat player di Canva atau di apa itu kemarin itu di Corel diulang lagi nggak apa-apa. Tapi diseminasi ini bukan ke peserta PCT, tapi melainkan ke teman-teman yang ada di sekolah masing-masing atau ke yang umum. Itu minimal 3 peserta ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan saya dan Bu Resna bukan menggurui, tetapi kita hanya berbagi dan sharing, ya. Ibu-ibu hebat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Resna. Ya, Bu Resna. Masih nyetir, Pak. Ya, hati-hati, Bu. Belum nyampe. Ya, belum sampai ya. Kayaknya di Bandung itu. Di Bandung ya, kata mau kopi tadi, Bu Resna. Oh ya, kopi ya. Aduh. Kawan-kawan, Bu Rita dan Pak Fija, mohon maaf kemarin tidak menyaksikan dan tidak menyimak. Saya kemarin ada pengabdian masyarakat di luar kota, jadi nggak memungkinkan untuk menyimak. Mohon maaf sekali lagi. Iya, nggak apa-apa, Pak Ujang. Nggak apa-apa, Pak Ujang. Siap. Nanti Bu Rita kalau pas Said penampilan kita ini ya kita hadir. Rayakan gitu ya. Ya Pak, rayakan Pak. Ini Pak Said. Kemarin sudah ada di rumah Pak Said Pak. Nyetirnya. Iya, Bu Resna mau. Udah selesai. Iya, ya Bu Resna. Terima kasih Bu Resna. Minta link presensi aja nanti ya. Siap. Siap. Oke, Pak Afrizal. Oke. We are finished. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join pagi hari ini, pada siswa dan juga kepada rekan-rekan sesama peserta PCT dan juga ke rekan-rekan guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, silakan Pak Afrizal ditutup record dan di close saja. Terima kasih ya untuk semua yang hadir. Ya, terima kasih.